Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah sahabat Nabi yang namanya sangat sekali jarang kita mendengarnya. Dan kisah ini sangat menggugah iman kita. Mari kita langsung dengarkan kisahnya. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka silahkan like, share, subscribe, dan komennya. Tonton juga video ini sampai selesai, agar sobat tidak salah paham. Sya'ban, namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Sahabat Sya'ban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Sya'ban selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah agar mudah untuk tidur sambil senderan, tetapi agar tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di mana Sya'ban berada? Kok tidak biasanya? Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu, tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir, jika terlalu lama, sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Selesai menjalankan sholat berjamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Sya'ban. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Sya'ban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban kala itu. Dengan segera, rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan ditempuh sangat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam, Assalamualaikum, sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam, Waalaikumsalam, serta membuka pintu. Rasulullah bertanya, apakah ini rumah Sya'ban? Wanita itu menjawab, iya, saya istrinya. Rasulullah kembali bertanya, bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir pada waktu jamaah sholat subuh bersama kami. Wanita itu menjawab sambil meneteskan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum azan subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Rasulullah pun menjawab, silahkan, apa yang ingin kau tanyakan? Wanita itu berkata, tadi sebelum dia meninggal, atau saat sakratul maut, dia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Rasulullah pun kembali bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya? Dalam masing-masing teriakan ia berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak ada yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan sangat rinci. Ketika menjelang sakratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan Sya'ban ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain, di samping perbuatan amal. Allah juga menampilkan ganjaran yang Sya'ban terima. Teriakan pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dalam hal ini, Sya'ban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari, berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang sangat panjang itu, melihat ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat.
Teriakan kedua, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Saat musim dingin, angin bertiup, hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sa'ban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah dan mengambil baju lampisannya. Sa'ban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju lampisan yang jelek di luar. Sa'ban sengaja melakukannya, karena jika nanti terkena debu atau kotoran di jalan, hanya terkena baju lapisan yang di luar, sedangkan baju yang dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah setelah menanggalkan baju yang di luar. Di tengah perjalanan, Sa'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Sa'ban segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu memberikannya kepada orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Sa'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasannya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sa'ban menyesal. Seandainya ia memakaikan baju yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Teriakan ketiga, "Aduh, kenapa tidak semua?" Suatu pagi, Sa'ban hendak sarapan dengan roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Sa'ban sambil meminta makanan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Sa'ban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian, sama besar, dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Sa'ban pun melihat ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan sebagian susu yang ingin ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu saja pahalanya jauh lebih besar lagi. Sobat Pituah Guru, kesimpulan dari kisah sahabat Sa'ban. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki amal, memperbesar kontribusi kebaikan, dan mengutamakan keikhlasan dalam segala hal. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Sa'ban untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita.